kalau berharap ke pengadilan perdata, kalau hakimnya tidak progresif, ya juga tidak bisa diharapkan apa-apa. Betul di awal tadi Bang Rizal bilang bahwa siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Itu kalau hakimnya konservatif. Nah, misalnya saya ada satu perkara di Pengadilan Negeri Kota Baru, soal sertifikat, soal tanah, penggugat dan tergugat itu tidak menghadirkan BPN. Tapi tiba-tiba kemudian majelis hakim, dia datangkan BPN. Dibenarkan. Apakah ini jarang diterapkan? Jarang diterapkan. Jadi hanya hakim yang berpikir progresif, dia ingin mencari keadilan yang sesungguhnya, dihadirkan orang lain. Walaupun kemudian para pihak yang berperkara tidak menghadirkan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan itu adalah, betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM, dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya. Tapi ini bukan sehingga aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih, Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya, dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi ini kan keperluan untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan, skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa, kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum, dan itu dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, nah, makanya begini, orang yang mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia ada tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Ketika orang datang ke Polda, ke Mabes Polri itu dengan pasal 263 memasukkan, tidak akan ketemu. Tapi kalau kemudian orang datang ke Polda menggunakan surat palsu atau memasukkan, baru duduk perkaranya. 263 ayat 2. Nah, kalau di Undang-Undang Sisdiknak itu ada di pasal 69. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Orang kan tidak pernah bicara soal menggunakan surat palsu dan memasukkan. Orang hanya bicara soal 263 palsu begitu kan ya. Nah, sehingga terhentilah perkara itu dari level palsunya, tapi tidak dari level memasukkannya, atau menggunakan surat palsu itu untuk mendaftar di. Nah, sekali lagi ya kan ya, setuju atau ya ini menarik. Artinya TPUA dan Roy ketika melapor ke Bariskim seharusnya dia asalnya memalsukan seharusnya. Betul. Bukan ijazah dokumen palsu, bukan. Kalau UP tadi itu sudah kebenarannya memang teruji. Nah, onggok-onggok inilah yang barangkali yang apa? Makanya
cara non hukumnya menurut saya, karena saya barangkali ada sedikit lah orang perguruan tinggi dulu ya kan, cara hukumnya barangkali sekarang perguruan tinggi ya, siap ya. Seperti bagaimana orang menginvestigasi ijazahnya Menteri Bahlil begitu kan ya, bersuara Doktornya, ya. iya bersuara perguruan tinggi begitu kan, dia bentuk tim gitu kan, dia panggil segala macam. Hal yang sama semestinya rektor UGM itu melakukan itu, dia panggil Jokowi, dia lihat mana yang kamu pegang itu untuk memastikan begitu, apakah itu adalah memasukkan ataukah itu palsu begitu kan ya. Nah, sepertinya kalau palsu itu tidak. Kalau tidak, maka kemudian ibu rektor itu tidak akan berani mengatakan bahwa dia terdaftar begitu. Baik, ini agak ambigu juga nih. Analisis Bung Sorizal setidaknya agak menduga memang itu dicetak ulang di pasar pramuka UP. Ya. Tapi Bung Sorizal yakin dia punya ijazah asli begitu. Nah, ini agak ragu kita apakah dia memegang yang asli atau tidak. Nah, saya tidak berani bicara karena tidak ada fakta, tapi kalau ingin menduga, sepertinya yang aslinya tidak berada di tangan Jokowi itu. Karena saya pernah berhadapan dengan perkara yang seperti ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya yang namanya palsu sampai kapanpun tetap palsu ya. Tidak ada alasan lagi yang membuatnya menjadi asli. Nah, jangan harap hakim mengadili rektor UGM karena banyak hakim takut dengan geng Solo. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya selama Jokowi masih bebas negara Indonesia, nggak bakalan tentram. Ya, institusi sekelas UGM jika dipimpin sama orang nomor integriti. Walaupun gelar akademiknya nyudu langit, tunggu kehancuran UGM dulu. Nah, kalau memang palsu, nunggu polisi berani nangkap apa tidak, ya. Kalau Jokowi punya ijazah, udah ditunjukkan. Makanya sewa pengacara, sewa buzzer, dan sewa preman. Nah, teman-teman, mana mungkin rektor UGM mau memanggil Jokowi? Ya, ini nyata persengkokolan jahat dan semua ini settingan mereka. Bahwasanya universitas ternama UGM dinodai rektor. Nah, ijazah Jokowi 99% itu sebenarnya palsu. Nah, buktinya tak mau tunjukkan aslinya, berjuang terus Mas Roy Suryo demi pemilu yang akan datang atau crack Jokowi. Nah, Ova juga nggak mau sendirian masuk bui. Ya, ditarik juga Pratikno staf 2 UGM, silakan pintu penjara terbuka lebar. Nah, sekelas UGM berani bertindak ya di luar dari tupoksinya sebagai lembaga pendidikan tapi ikut serta dalam kegiatan politik. Bahkan praktis memuluskan kebohongan kepalsuan Joko Widodo untuk mendapatkan kekuasaan di UGM. Nah, teman-teman, kita lihat di sini kasus ijazah sepertinya sengaja dibuat-buat atau dibuat rumit ya, karena kalau terbongkar banyak pejabat yang terlibat. Ya, jadi di saat KPU udah lepas tangan, rektor UGM berani mati bela Mulyono. Ya, jadi kasus ini sengaja tidak diselesaikan sampai 2029 sebab dijadikan panggung untuk mengikat para relawan dan nama Jokowi setiap hari jadi topik pembicaraan. Ya, mungkin Roy CS sengaja dimanfaatkan Jokowi untuk terus mengutamakan atik ijazahnya. Nah, teman-teman, predugaan-dugaan bukti bahwasanya nyata sangat kuat ijazah Jokowi dan Gibran itu palsu. Ya, selama Kapolri belum diganti, mungkin jangan harap ijazah Jokowi terungkap asli atau palsu. Nah, hampir semua pejabat yang diangkat Mulyono orang-orang bermasalah. Ya, rektor harus dipecat atau tidak cocok jadi rektor lagi. Jadikan pengalaman bekerja dinas, menghindari pembohongan, memaksakan kehendak, melanggar hukum, sehebat apapun menutupi bohong, salah dengan kekuasaan. Ya, akhirnya akan terungkap, pemuja pun akan cerita masing-masing setelah nggak dapat bagian. Nah, mau dibuat tuduhan bagaimanapun berkaitan dengan ijazah Jokowi, kasusnya tidak mungkin berlanjut ke pengadilan atau aparat hukum seperti polisi berpihak ke Jokowi. Ya, dengan cara mengatur proses pembuktian ijazah Jokowi, jangan sampai terbukti palsu lagi. Nah, senang dengar penjelasannya cerdas dan berkualitas, bahkan gak macam termul, cuman koar-koar tanpa data dan riset dan pengalaman mereka. Nah,
Bongkar terus Bang, jangan kendor sampai titik darah penghabisan. Ya, UGM merosot status akademiknya menjadi kampus terdaftar atau tidak diakui. Nah, Jokowi orang ruwet, pikirannya tak usah hiraukan. Ya, kita tak dapat padahal bila langsung percaya apa pendapatnya. Nah, kalau dipalsukan UGM tentu Jokowi menuntut UGM. Tapi kalau ijazah Jokowi palsu, UGM punya untuk menuntut Jokowi. Tapi dilihat galak-galaknya itu sebenarnya jelas Jokowinya yang tidak beres. Ya, manusia semua jika kuliah lulus dan pasti punya ijazahnya yang asli. Tinggal tunjukkan aja kalau Jokowi punya ijazahnya yang asli dan dikeluarkan oleh UGM. Dan terlalu lama karena egonya Jokowi yang biar pengadilan memutuskan. Nah, teman-teman, baru kali ini ya seorang rektor dan profesor tidak konsisten sebagai seorang akademis memalukan dunia pendidikan. Bahkan Bravo Roy Rismond Tifa, ayo kawal ya. Terus dan bongkar semua sampai tuntas. Nah, berdasarkan kaidah hukum yang menuduh diwajibkan membuktikan ya, dan sudah dilakukan oleh pengugat dari terbitnya hasil analisis ahli dalam tersusun buku Jokowi Uner Baper, tinggal pihak Jokowi membuktikan bahwa tuduhan berdasarkan buku itu tidak benar atas fitnah. Nah, dugaan saya memang pernah kuliah di UGM, tapi mungkin DO atau hanya sarjana muda atau belum S1. Nah, kasus dengan duduk berkaca ijazah Jokowi cukup difokuskan pada keadaan formulir pendaftaran atau Jokowi ke KPU merupakan syarat ya wajib ikut pilkada dan pilper sebagai peringkatan kontrak konstitusi Undang-Undang 45 ya, yang asli maupun yang dipendamenem ya, atau pindah konstitusi pemilih adalah pihak utama dalam perkitaan kontrak. Nah, dalam hal ijazah karena menyangkut pejabat negara, MK pasal tidak boleh dikriminalisasikan sebelum itu dicabut. Atau mungkin Joko Widodo masuk, Bu dan rektor yang cantik dan behenol. Nah, kalau ijazahnya ada tentu sama yang difotokopi, sedang fotokopinya saja bukan di ijazahnya. Ya, ini sesuatu pencerahan buat kita ya, dan para termul dengarkan baik-baik, jangan cuma narasi yang diucapkan, perlu kronologi ya, atau dan bukti yang otentik nanti terung kapa kebenaran asli atau palsu. Ya, terlalu banyak pemikiran seolah benar hanya bikin bingung saja. Anak SD saja juga kalau pikiran bersih akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sebelum 58% sudah tidak beres ditambah minta 3 periode, ternyata ijazahnya palsu. Ya, sangat betul bahwa kalau dipalsukan berarti ada aslinya. Ini palsu berarti sampai kapanpun yang tidak ada aslinya. Nah, teman-teman, nggak bisa ya pada ijazah harus semua syaratnya baru. Ada ijazah bisa saja rektornya emang nggak jujur. Mereka mengira masyarakat mudah dibohongi. Ingatlah, masyarakat ini sudah semuanya mulai cerdas dan terpelajar untuk berpendidikan. Nah, mampu ada waktu rektor UGM meminta maaf UGM juga kecolongan oleh oknum tertentu dan buka jujur sejujur-jujurnya. Ibarat sudah di tepi jurang selangkah lagi embrol demi menutupi kepalsuan ya. Satu orang karena nilai setitik susu sekampus rusak semua. Nah, kasus ijazah nggak kelar-kelar ya, cuman UGM yang bisa menyelesaikannya. Seorang wanita rektor, kok hatinya dan otaknya kayak gitu? Ya, jangan-jangan rektor UGM disuap dan atau diangkat oleh yang menyuruh membuat ijazah palsu, makanya dia tidak menghargai ijazah karena mampu membelinya. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.